Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin dan juga sahabat Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa live streaming dimanapun berada. Pada hari ini Ahad 18 Agustus 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1446 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan mengisi kuliah duha kita pada pagi hari ini dengan tema Mukhtasar Sirah Rasul. Mari sebelum kita mulai kuliah duha kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi Baiklah, kami beritahukan kepada hadirin setelah ceramah nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan atau pria yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat atau yang perempuan silakan nulis di kertas kemudian dioper ke depan. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil 'izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'du. Hadirin adik-adik Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin adik-adik Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, kita masih pembahasan mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam, sejarah singkat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak salah pembahasan ini sudah 2 tahun. Dari Maulid tahun kemarin lagi. Nah, dengan lagi bulan Maulid. Kalau bulan Maulid ini sudah sampai berarti sudah 2 tahun ini. Sebutannya mukhtasar, tapi pembahasannya 2 tahun. Sebenarnya kalau ngaji sehari selesai nih untuk artinya baik ya. Nah, insyaallah kita selesaikan hari ini. Jadi setelah Maulid ini sudah khatam lah gitu ini ya. Saya ulang sedikit hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Makkah tahun gajah. Tidak saya jelaskan lagi. Kalau dijelaskan panjang, tidak selesai pembahasan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kali nyusui beliau budaknya Abi Lahab. Nah, yang pertama kali jelas ibu beliau, setelahnya budaknya Abu Lahab. Baru selanjutnya Halimatus Sa'diyah. Nah, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut safar dengan paman beliau Abi Thalib. Ke mana? Ke Syam. Ketika itu ada Bahira yang tahu bahwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bahira ini menyuruh untuk gawaklah balik cepat-cepat Nabi ni. Ngapo? Khawatir kaget dibunuh oleh wong Yahudi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun menikahi Sayyidatuna Khadijah, Ummul Mukminin, ibu wong mukmin pertama kali, yakni Sayyidatuna Khadijah. Maka setiap istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Selepas Nabi wafat tidak boleh dinikahi, karena Ummul Mukminin. Hadirin adik-adik Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, umur 35 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan wong Quraisy. Umur 40 tahun Nabi diangkat jadi nabi. Turun wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Umur Nabi 51,9 bulan. Nabi SAW di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau dijelaskan habis tak ini baik. Ini kita ngulang kembali sedikit baik. Jadi umur Nabi 51,9 bulan. Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dinaikkan oleh Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Balik lagi sebelum waktu subuh sudah Nabi di kota Makkah. Dan itu Nabi cerita tentang Isra dulu, belum Mi'raj itu. Tentang Isra banyak yang tidak percaya pada zaman itu, apalagi Mi'raj ke langit. Mi'raj itu kali Isra ke Masjidil Aqsa. Umur 53 tahun dan peristiwa Isra Mi'raj ini membawa syariat yang pertama setelah syahadat, yakni solat. Jadi pada saat itu diwajibkan solat 5 waktu selepas Nabi diutus atau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakini baik mak mano cara bertemunya wallahu a'lam. Kita bertafwid. Namanya bertafwid. Hadirin adik-adik Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, umur 53 tahun Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah itu umur 53 tahun dari kota Makkah ke Yathrib yang sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Tidak saya bahas, panjang pembahasannya nih. Selesai hari ini. Kalau pembahasannya tidak sampai habis kita hari ini. Selanjutnya hadirin, umur 63 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah, setelah Nabi 10 tahun di kota di sini. Wa umruhu thalathun wa sittun arba'un qabla nubuwah, 40 tahun sebelum Nabi diutus.
Wa thalathu wa ishrun 23 tahun setelah Nabi diutus. Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. 23 tahun Nabi totalnya berdakwah. 23 tahun Islam sampai ke kita ni. Dibangun dulu oleh Allah. Allah langsung yang bangun Nabi Muhammad. Lahir sudah tak punya bapak. Kalau Nabi punya bapak Nabi yang mendidik Nabi. Tapi Allah berkehendak lain. Allah meninggalkan abah beliau biar Allah yang didik Nabi Muhammad. Ibu beliau cukup nyusui baik. 6 tahun meninggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal, ibu beliau meninggal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disusui juga bukan wong yang tidak ikhlas. Wong yang ikhlas siapa? Budaknya Abu Lahab dengan Halimatu Sa'diyah. Karena dulu memang di zaman Nabi itu wong dari Taif itu ke Mekah untuk nyari anak susuan. Dicari anak-anak wong kayo supaya pacak bayar yang nyusui. Tapi tidak dengan Nabi. Yang nyusui Nabi ikhlas, yakni Halimatu Sa'diyah. Sampai Nabi disusui 2 tahun, nambah lagi Halimatu Sa'diyah pengen lagi ngasuh Nabi. Sampai umur Nabi 5 tahun barulah Nabi dibelah oleh malaikat. Nah, Halimatu Sa'diyah nyaksikan itu. Khawatir ada anak apa-apa dengan anak ini, maka dibalikkan oleh Halimatu Sa'diyah Nabi Muhammad SAW dengan pangkuan ibu beliau Sayyidatu Aminah radhiyallahu anha. Hadirin adik-adik Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung pembahasannya. Wa fi sanati tsaniyah minal hijrah. Tahun kedua setelah hijrah. Tahun pertama, tahun kedua setelah hijrah. Udzina lahu fi jihad, maka Nabi dibolehkan atau diizinkan untuk berjihad, berperang. Di Mekah belum ada perang. Setelah Nabi ke Madinah, tahun pertama, tahun kedua sudah membangun kekuatan umat muslim, baru Nabi diizinkan untuk berjihad. Perang apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi? Perang Badar, penentu. Sampai Nabi ngangkat tangannya, sampai ini Nabi kejingoan lah lemak ngomongnya, sampai pengen nian, minta nian dengan Allah supaya perang ini dimenangkan. Kalau tidak, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kurang lebih itulah. Saya lupa bahasanya seperti apa. Yang jelas Nabi minta betul-betul. Karena perang Badar ini perang yang cukup tidak masuk akal manusia. Wong kafir itu 1000 lewat. Wong muslim 313 313. Wong kafir persediaannya sebanyak tidak. Unta ada, kuda ada, pedang ada, tongkat ada, tombak ada, galo-galo ada. Umat muslim sekedarnya baik. Bahkan ada yang peta pedangnya dikasih siwak. Dikasih siwak. Tapi hal yang itu tetap Nabi Muhammad SAW penuh strategi, penuh persiapan untuk berperang dengan wong kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala yang menolong kelompok Nabi Muhammad SAW, diturunkan malaikat-malaikat Allah dan lain sebagainya. Akhirnya perperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Bertambah kuat umat Islam pada saat itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi diizinkan oleh Allah jihad itu pada tahun kedua Hijriyah. Wa furido shaumu Ramadan wa zakah, dan tahun itu juga diwajibkan puasa Ramadan. Maka pas perang Badar itu puasa. Lagi perang wajib masih sholat, apalagi tidak perang. Ini hari wong dak katik perang apa-apa, negara sudah merdeka 79 bener tak? Dirgahayu 79 lah merdeka. Dak katik yang ngusik masjid, cuma ada yang ngusik jilbab baik. Padahal kita ni sudah merdeka. BPIP aguk lah. Ada gerem nyingok komen-komenan di TikTok, di Instagram, di tweet. Ada bae wong yang ngomong ini nih budaya Arab, ini apa pokoknya. Itu pas itu bae, pas pelaksanaan bae, sudah pelaksanaannya ya sudah, nak pakai jilbab pakailah. Oi kati aguk ini.
Ini nih kewajiban muslimah yang dikaper oleh undang-undang gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mak ini jangan kita biar ke. Kalau dibiarkan kaget jadi hukum. Maka harus ada yang melawan. Harus ada yang menentang. Alhamdulillah ghirah umat Islam ini semakin kuat. Mohon maaf kawan-kawan semuanya, ada Irma-Irmawati. Wong Islam itu kalaulah masalah akidah sudah dipertaruhkan, nyawa bedit kan. Meskipun yang tidak sholat. Yang tidak sholat kadang terdepan dia ngutuk tadi tuh padahal tidak sholat kawan ini. Apalagi kita yang sholat harus menjadi garda terdepan untuk mewujudkan atau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kata usik-usik dengan agama-agama yang lain, tidak kata. Setiap agama boleh melakukan ritualnya masing-masing, tapi tetap kita berpegang pada agama yang kita anut, yakni agama Islam. Adik-adik Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu diwajibkan puasa dan diwajibkan zakat. Jadi puasa dengan zakat itu diwajibkan oleh Allah pada tahun keberapa? Kedua Hijriah. Jangan sampai tidak tahu. Zakat tahun berapa wajibnya? Pas Nabi di Mekah? Tidak, belum. Nabi di Mekah belum ada kewajiban zakat. Setelah Nabi hijrah tahun kedua baru diwajibkan zakat. Niatkan dek semuanya Hidup ini berprinsip bukan untuk dunia, tapi berprinsip untuk akhirat. Kayo di dunia boleh tak? Boleh, tapi harus lebih kayo di akhirat. Senang di dunia boleh tak? Boleh, tapi harus lebih senang di akhirat. Dunia ni bukan tempat manusia. Kita lahir di dunia ni tak baca apa-apa, benar? Lahir kalau tak disusui mak kita mati gitu nih. Kalau dia diajari jalan tak baca-baca jalan. Kalau tidak disuapi tak makan-makan. Maka dunia ni bukan tempat kita. Kalau tumbuhan tunas tumbuh dibiarkan, hidup tak dia? Hidup dewek kadang. Biarlah hujan ngehidupinya. Iwak pas dia lahir pacak berenang tak? Lah pacak berenang, tak lagi diajari emaknya berenang. Kambing pas dia lahir sudah ngembek tak? Ngembek sudah, pacak berjalan malahan. Maka dunia ini bukan tempat manusia. Tempat manusia tu di akhirat. Dunia ini tempat singgah sementara baik. Maka karena di sini ada pembahasan zakat. Zakat tu ada dua. Zakat tu ada dua. Ya ada dua. Nah, pertama zakat nafas, yang kedua zakat mal. Zakat nafas tu zakat fitrah je kita tu. Nah, zakat mal itu zakat harta, banyak bagiannya lagi. Ini termasuk kedermawanan. Maka saya menghimbau pada adik-adik Irma ini harus dermawan. Harus dermawan. Ulama bagi dermawan itu ada 4. Yang pertama ada ini kita koreksi dewek-dewek Yang mana nian kita nih masuk ke nomor berapa? Apa tidak masuk galau-galau? Kalau tidak masuk galau-galau berarti belum dermawan. Yang pertama dermawan itu ada namanya sakha. Sakha itu kalau wong minta dia mudah beri. Mang payo mang, aku ndak kate duit mang. Dia mudah beri. Cuma jengok-jengok juga yang minta tu Kalau baunya bau apa namanya? Bau ganja Cuma baunya bau apa lagi? Topi miring ada usah dikasih itu Ini memang dia minta untuk keperluan dia nian, kasih. Nah itu namanya sakha. Ada yang ngomong sakha ini dia ngasih tapi tidak lebih dari apa yang dia punya. Itu namanya sakha. Yang kedua ada namanya jud. Apa itu jud? Jud ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, uang yang dermawan, yang dia kalau dipinta dia ngasih, dan dia kalau tidak dipinta dia tetap ngasih. Nah biasanya uang yang jud ini ada kecerdasan apa namanya? Perasaan. Ada cerdas perasaannya. Di samping rumah ada jando. Jando tua, jangan bukan jando muda Jando tua bukan apa namanya yang lagi viral ini, bukan Oh pokoknya banyak itu komen siap menyelamatkan. Ada baik. Anak-anak ngomen juga takut dibaca oleh orang rumah Jadi tidak ada komen-komen itu Nah, jadi adik-adik Irma-Irmawati ada jando tua di samping rumah. Dak katik gawe. Anaknya dak katik gawe juga.
Tapi jando ni jago supaya tidak minta, dia berusaha. Cuma kecinguan buntunya. Maka wong yang jud ini tidak perlu dipinta. Dia datangi rumah tu, Assalamualaikum, Bikci. Caknya Bikci ni nak sekolahkan anak besok. Yo, nah ini ada sedikit. Nah itu namanya jud. Dia ngerti perasaan kawan, nyingok kawan, kita makan pempek, dia tidak. Dia lagi makan apa namanya? Bukan makan pempek dia, kita makan pempek, dia minum banyu baik, ditanya ngapo? Diet. Diet. Mengertilah kita tu, ngerti kawan ni tak galak minta. Bukan tak galak makan. Kasih, rupanya galak juga. Jaga kehormatan tadi. Nah, memang ada wong-wong yang memang ada yang minta, ada yang tidak. Itu namanya jud. Yang ketiga, ada namanya karom. Apa itu karom? Wong yang dermawan. Selesai dah ini pembahasan ini. Ada yang namanya dermawan, adik-adikku semuanya, yang karom. Karom ini dia nak dipinta, tak dipinta, dia tetap ngasih. Cuma ngasihnya tuh dengan jumlah yang banyak nian. Itu namanya karom. Jumlah yang banyak nian, namanya karom. Imam Syafi'i itu kalau sudah lepas diskusi ilmiah, banyak dikasih wong, makanan, duit, apa-apa. Keluar dari situ dikasih oleh pemerintah, dibagi-bagi ke galau sampai tidak tersisa. Imam Laith itu kalau berjalan gawat 3 kapal. Kapal pertama untuk keluarganya. Kapal kedua siapa yang nak ikut payo jalan-jalan gratis. Kapal ketiga untuk sembako galau-galau. Kalau dia sudah berlabuh dibagikan sembako. Banyak imam-imam kita, ulama-ulama yang kaya tapi ini, yang dia ngasih itu di luar akal gitu kadang. Sahabat Nabi jangan ditanya. Sayyidina Umar itu separuh harta untuk perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar seluruh harta untuk perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf berapa ratus dinar pokoknya. Sayyidina Utsman beli sumur, mahal sumur itu. Ada sumur yang mana sumur itu di Madinah punya wong Yahudi. Wong Yahudi ini lagi musim kemarau, sumur itulah yang ada banyunya. Sehingga wong Yahudi ini jual dengan wong Muslim harga mahal. Maka dilobilah oleh Sayyidina Utsman. Pengen Sayyidina Utsman belinya, dibeli oleh Sayyidina Utsman kalau tidak salah 12.000 dirham. 12.000 dirham. Setelah dibeli, kalau kita kan untuk keluarga kita baik, ini diwakafkan untuk seluruh umat muslim. Nah ini Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang kaya, yang diinfakkan hartanya di jalan Allah. Yang terakhir, ini tingkatan paling tinggi. Siapa yang dermawan yang terakhir? Namanya ithar. Ithar ini mendahulukan kepentingan wong lain untuk dunia dibandingkan kepentingan dia dewek. Yang 1, 2, 3 itu butuh materi, tapi yang keempat ini tidak butuh materi. Nak dia buntu, nak dia kayo, pacak jadi yang keempat ini. Mementingkan keperluan wong lain dari urusan dunia dibandingkan keluarganya dewek. Nah, Cak Sayyidina Utsman tadi pacak dia sebenarnya untuk keluarganya sumur itu tapi karena untuk kepentingan wong banyak diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu sedikit kita sambung. Wa fi sadisa minha, dan tahun ke-6 furidul hajj, diwajibkan haji. Jadi haji itu Irmawati diwajibkan pada tahun ke-6, tapi Nabi belum haji tahun itu. Nabi belum melaksanakan haji tahun itu. Ngapo? Karena Mekah belum dibuka oleh wong kafir, masih belum dikuasai oleh Nabi. Jadi tapi diwajibkan haji itu tahun ke-6 hijrah Nabi. Jadi kita haji ini harus diprioritas jangan jadi yang terbelakang. Misalkan kalian ditawai oleh abah kalian, Agung, ini pilih Agung, nak mobil Mercy, BMW, apa Ferrari. Cuma kita ini belum daftar haji. Nah, kita harus ngomong dengan abah kita, bah daftarkan haji dulu bebah. Kaget dulu BMW, Mercy sama Ferrari ini. Atau abah kita ngomong, nah ini ada motor Kawasaki Ninja 50 juta harganya. Yang sikoknya motor Nemek. Nah, nak kata
Wong apa namanya? Wong pagar alam sekitar nak beli apa? Beli motor nya. Motor apa? Motor Nmax. Kiroi motor apa? Motor Nmax itu motor Nmax apa ya? Harganya 30 jutaan. Tapi belum daftar haji. Ngomong dengan abahnya, "Bah, daftar kelah dulu haji, Bah. Sisanya ada berapa? Beli kelah ada apa-apa motor yang lain." Itu caranya. Harus ada prioritas. Bahkan kalian lebih baik nabung, enggak apa-apa, 1.000 sehari, 2.000 sehari untuk tabungan haji. Ada niat gitu tuh untuk naik haji. Jangan ndak kati niat. Mainnya hari wong santai-santai itu kan ada istilah manis tatoa ilahi sabila itu ndak mampu terus dia. Ndak mampu aku. Ndak mampu. Padahal tidak diusahakan. Kalau diusahakan insyaallah Allah mampukan. Bismillah. Mulai dari sekarang. Ada 20.000 tabung. Ada sekian tabung. Masalah nyampe tak nyampe itu urusan Allah. Urusan Allah. Mudah-mudahan ada niat, ada jalan. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, wa kanat bai'atur ridwan, dan tahun ke-6 itu juga Nabi berbaiat ridwan. Baiat ridwan ini apa namanya tuh? Baiat di bawah pohon, baiat sajar namanya. Baiat ridwan dengan para sahabat Nabi. Wa fi samina, dan tahun ke-8 Fathul Makkah, baru Makkah itu ditaklukkan oleh Nabi. Nabi buka kota Makkah itu pada tahun keberapa? 8 Hijriah. Itu sudah dikuasai oleh umat Muslim. Seluruh yang masuk kota Makkah aman galo-galo. Ndak katik lagi yang terjajah. Yang wong dia bukan Islam, silakan jalankan kewajibannya masing-masing. Dan yang Islam, liop dengan leluasa menjalankan syariat Islamnya. Tapi pada saat itu Mekah itu dikuasai oleh umat Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Adik-adikku irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil asyira, dan tahun ke-10 Hajjul Wada wa waqifatu bil Jum'ah, dan pada tahun ke-10 Nabi baru melaksanakan haji. Namanya Haji Wada. Sikok sekali itulah Nabi haji. Maka haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Berapa rukun haji? Ada yang tahu berapa rukun haji? Belum tahu. Kita belajar dulu, baik. Masalah haji dan haji Rasulullah. Rukun haji itu ada 6. Rukun umroh ada 5. Rukun haji itu niat dengan ihram. Yang kedua wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf ifadah, tawaf wajib. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Maka kalau melaksanakan 6 ini sah hajinya, meskipun ada kaget namanya wajib haji. Ini insyaallah bolehlah kita manasik kaget kapan-kapan anak Irma keliling Ka'bah gitu manasik dulu enggak apa-apa. Bolehlah Irma dijadwalkan. Yang pengen belajar haji umroh ketemu di mana? Di mana? Asrama haji CK gitu. Kok wong 10.000. Ya nyiwa di sana tuh. Nyiwa, bukan tidak nyiwa. Gitu manasik sana atau kita buat kelah di sini. Ini Mekahnya, ini sa'inya, ini tempat ininya. Kurang lebih itu enggak kati masalah. Kita belajar dulu. Karena haji itu butuh ilmu. Walam yuhajja ghairaha, dan Nabi tidak haji setelah itu. Wa kanat umaruhu arba'ah marat, dan Nabi terhitung 4 kali umroh. Nabi itu 4 kali umrohnya. Wa ghazawatuhu 27 ghazwah, Nabi menghadiri perang itu 27 kali. 27 peperangan. Wa sarayahu nahwa sittin wa khamsina sirayah, dan Nabi tidak menghadiri peperangan, kurang lebih cuma utusan baik itu 56 utusan. Wa ammal mu'jizatuhu, adapun mukjizatnya, mukjizat Nabi insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau kita bahas ini tidak selesai juga rupanya hari ini insyaallah lah, kalau bulan depan ketemu kita selesaikan mukjizat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini baik yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi sesiapa yang ada pertanyaan dipersilahkan.
Oke, baiklah. Bagi ahwat yang ingin bertanya, ditulis di kertas, kemudian dioper ke depan melalui tirai bambu, tirai pembatas. Dan bagi para ikhwan yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan kanannya. Baik, kami persilakan 1, 2, 3. Angkat tangan. Untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, Maulana izin bertanya di luar materi, boleh nggak Ustadz? Boleh. Yang pacak Anda jawab, tidak pacak PR ya. Jadi kemarin tuh sempat debat Ustadz dengan kawan, membahas bahasa pertama yang dilakukan, yang diturunkan oleh Allah. Jadi kan kalau di akhirat nanti kan di surga nanti kita akan menggunakan bahasa surga, dan bahasa surga itu adalah bahasa Arab itu adalah bahasa yang kekal abadi gitu Ustaz. Jadi yang kami debat ke Ustaz adalah bahasa yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam Ustaz. Karena kawan ini bersikuku, dia bilang bahasa Arab. Nah kalau misalkan Nabi Adam itu bahasa Arab, kenapa muncul banyak bahasa gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan berat ini. Ana ada baca jawabnya tapi yang jelas Nabi Adam itu diajari oleh Allah di surga Yang ada ayat Qur'annya tuh. Ana buka dulu di surga diajari oleh tentang penyebutan nama. Surah Al-Baqarah kalau salah itu. Nah, masalah Nabi Adam di dunia ini bahas apa? Ana tidak paham. Iya Ustaz, karena ini wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa artinya nih? Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sungguhnya kepadaku nama sebuah benda ini jika kamu yang benar. Nah, masalah Nabi Adam diturunkan ke bumi pakai bahasa apa? Apa bahasa Suryani Inna maqala maqali maqulu itu skut. Atau bahasa apa? Allahu a'lam. Ana tidak paham. Nah, tapi yang jelas pada saat di surga itu Nabi Adam diajarkan nama-nama benda. Nama-nama benda. Kalau dijengok di ayat ini, Allahu a'lam. Itu yang ana bisa jawab Ada yang bisa jawab tak? Antum. Nabi Adam turun ke muka bumi ini pakai bahasa apa? Kati yang bisa jawab. Pokoknya ana tidak paham Intinya ana tidak paham. Mohon maaf PR lah PR. Mudah-mudahan kakek bulan depan ana bisa jawab. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oke, baiklah. Ada yang ingin bertanya, silakan ngangkat tangannya. 1, 2. Tidak ada. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berbicara atau ngobrol di dalam masjid perihal duniawi Ustaz? Baik. Adik-adikku irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah, masjid ini rumah Allah. Nama lain dari masjid ini Baitullah. Kalau untuk ngomong-ngomong dunia, setahu saya itu tidak ada larangan selagi bukan dalam sholat, dalam majelis Kalau kalian tidak kasih gawe lagi duduk ngomong ke masalah dunia misalkan di masjid, setahu saya itu tidak kasih larangan. Cuma alangkah indahnya kalau di masjid ini ngomongkan masalah akhirat. Kalau tidak kasih yang pembahasan, lebih baik berzikir. Cuma memang di dalam masjid kita tidak boleh berdagang, tidak boleh berjual beli. Kaget di masjid beli lewat Shopee check out check out di masjid. Jangan, ada aturan kalau apalagi Jumat
bagusnya handphone ini ditinggalkan. Kalau masuk masjid, terutama hari Jumat, bagusnya handphone ditinggalkan. Kalau tidak baca di nonaktif itu. Kalau baca di nonaktif itu. Untuk perihal hukum, berbicara perihal dunia, perihal apa sekolah misalkan, perihal bercocok tanam kan, perihal apa lagi misalkan, perihal yang mubah, yang mubah, saya belum ada nemu apa hukumnya. Yang jelas boleh, mubah, jaiz, ya, jaiz, kecuali hal-hal yang diharamkan, apa tidak boleh. Berdosa 2 kali lipat dosa. Pertama dia dosa, misalkan riba tu berdosa. Ribanya dalam masjid pula. Dua kali dia dosanya. Pertama dosa dia riba, kedua dia menciderai masjid. Masjid ini tempat yang disucikan oleh umat Islam. Allahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Tidak ada. 5. Kalau ini ada permohonan doa syifa untuk Tiara Putri binti Junaidi Ahmad. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan afiah. Berikan keberkahan umur pada beliau, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.